warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oh iya, kembali lagi sama Kak Aisyah di sini. Di dalam pertemuan Lokatutor kali ini kita akan belajar bareng terkait radio. Siapa yang udah tahu radio? Nah, ini adalah salah satu contoh radio yang sedang Kak Aisyah pegang. Nah, di sini adalah contoh radio. Kalau dari adik-adik semuanya udah pernah dengerin radio apa belum? Wah, ini kayaknya menarik deh kalau buat kita ulik. Yang pertama, apa sih itu radio? Radio merupakan media komunikasi massa satu arah. Kalau adik-adik belum tahu apa itu media komunikasi massa satu arah, yaitu ketika dari penyampainya tidak bisa berkomunikasi langsung dengan yang pendengarnya. Nah, di radio ini juga sama. Jadi, yang menyiarkan radio itu kita sebagai yang disebut announcer radio atau radio announcer. Jadi informasi-informasi yang kita berikan lalu bisa didengar oleh audiens begitu. Kemudian dalam siaran radio ada dua teknik siaran radio. Yang pertama adalah dengan teknik tanpa membaca naskah atau ad libitum, atau bisa kita kenal dengan ya secara santai, chill, spontan kayak gini gitu lah ya. Kemudian yang kedua ada teknik script writing, di mana seorang penyiar radio dapat menggunakan naskah atau skrip sebagai panduannya untuk menyiarkan apa yang akan diinformasikan kepada pendengarnya gitu. Jadi dalam kalau kita mau belajar terkait radio, apalagi kalau kita mau belajar jadi seorang announcer radio, jadi seorang penyiar radio ya adik-adik, kita itu bisa mengasah skill public speaking kita untuk jadi lebih keren lagi. Oke, adik-adik kita lanjut. Tadi kita udah sempat mengenal dari teknik siaran radio. Ada dua teknik. Yang satu menggunakan naskah atau skrip radio, yang kedua tanpa menggunakan naskah atau skrip radio. Nah, dari hal tersebut kita tahu yang namanya skrip radio. Apa itu skrip radio sih sebenarnya? Ada yang tahu belum? Ini Kak Aisyah coba jelasin ya. Skrip radio itu merupakan naskah ataupun pedoman yang bisa digunakan seorang penyiar radio untuk membacakan suatu informasi yang akan disampaikan. Jadi fungsi dari skrip radio itu untuk sebagai pedoman ataupun suatu acuan dari seorang penyiar radio ketika mau menyampaikan informasi, agar informasi yang akan disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik dan benar. Oke, lanjut. Dari skrip radio itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang salah satunya yaitu prinsip penulisan skrip radio. Nah, dari prinsip dasar penulisan skrip radio ini, Kakak Aisyah coba ambil dua prinsip. Yang pertama, ringkas dan mudah dimengerti. Tentunya kita sebagai seorang penyiar radio itu mau menyampaikan suatu informasi secara lugas, secara ringkas dan enak dimengerti oleh pendengar. Jadi pendengar radio itu mau tetap stay mendengarkan kita. Jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan naskah ataupun skrip radio yaitu menulisnya dengan ringkas dan mudah dimengerti. Kemudian yang kedua ada satu kalimat satu napas. Apa fungsi dari penulisan naskah ataupun skrip radio yang dibuat satu kalimat satu napas? Fungsinya adalah ketika kita membaca skrip tersebut agar kita nggak terdengar terengah-engah ataupun kayak itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi seorang penyiar radio itu harus bisa mengucapkan apa yang akan diinformasikan ke pendengar radio dengan jelas. Maka dari itu skrip siaran radio harus dibuat satu kalimat satu nafas. Jadi fungsinya agar kita juga bisa menyampaikan informasinya dengan jelas dan baik gitu. Oke, adik-adik, kita lanjut lagi. Selain ada prinsip penulisan naskah ataupun skrip radio, kita lanjut yang kedua yang harus diperhatikan dalam skrip radio itu adalah teknik penulisan naskahnya. Dalam kali ini Kak Aisyah bawa 4 poin dalam
teknik penulisan naskah siaran radio. Yang pertama adalah menggunakan bahasa tutur ataupun bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Jangan menggunakan bahasa yang mungkin terlalu baku, terlalu sesuai dengan kayak mungkin kita bisa menggunakan contoh kalimat-kalimat yang menarik dan santai gitu. Contohnya. Terus kemudian dalam hal ini juga yang dimaksud dengan bahasa tutur yaitu kita tidak boleh menuliskan suatu skrip naskah siaran radio itu dengan bahasa yang masih perlu dibacakan lagi, tapi sudah menggunakan bahasa yang bentuknya sudah disuarakan. Contohnya yang pertama yaitu ketika kita dalam skrip ataupun siaran naskah radio itu tidak boleh menuliskan tulisan seperti ini ya adik-adik. Rp5.000. Dalam hal ini kita nggak boleh menuliskan dalam skrip siaran radio itu dalam tulisan angka seperti ini, tapi kita bisa menuliskan dengan bahasa tutur ataupun kalimat yang sudah disuarakan yaitu Rp5.000. Kemudian lanjut yang kedua yaitu sebaiknya naskah ataupun skrip siaran radio itu dituliskan secara ringkas, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang panjang dan bertele-tele. Jadi kita juga membacanya untuk diperdengarkan dengan audiens juga lebih enak. Kemudian yang ketiga ada tidak boleh menggunakan singkatan, di mana dalam skrip siaran radio kita nggak boleh itu yang namanya menggunakan singkatan-singkatan. Nah, semisal kita menggunakan singkatan katakanlah UBC. UBC itu singkatan dari apa sih? Utidar Broadcasting Center. Nah, dalam hal ini kita nggak boleh tuh yang namanya menuliskan singkatan, harus dituliskan dengan kepanjangannya gitu. Kemudian yang keempat itu ada tanda baca khususnya, di mana dalam tanda baca khusus skrip siaran radio itu ada 3 tanda baca khusus. Yang mana? Garis miring 1 itu untuk menandakan jeda. Kemudian garis miring 2 untuk menandakan akhir kalimat. Kemudian garis miring 3 untuk menandakan akhir naskah. Contohnya seperti ini. Mungkin bisa ini untuk tanda garis miring 1 bisa digunakan untuk tanda jeda. Kemudian garis miring 2 itu bisa disebutkan untuk tanda akhir kalimat. Semisal kita menuliskan UBC Radio Music of Your Soul, di mana UBC Radio nanti akan dikasih garis miring 1, kemudian Music of Your Soul sampai di Music of Your Soul di akhir kalimat itu akan dikasih garis miring 2. Oke adik-adik, terima kasih udah dengerin Kak Aisyah di pertemuan lokal tutor kali ini. Kita tadi udah belajar apa? Belajar terkait radio, di mana kita tadi udah belajar tentang apa itu radio, terus sebutan bagi seorang penyiar radio, terus teknik penulisan naskahnya, teknik siaran radionya. Nah, itu tadi pertemuan lokal tutor kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.